Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah salafi, yaitu bahwa Wahabi itu mengubah strateginya dengan berganti nama menjadi salafi. Jadi salafi yang ada pada zaman sekarang ini adalah bukan salafi yang mengisbatkan dirinya kepada ulama-ulama salaf, tetapi mereka sebetulnya adalah orang-orang Wahabi yang sekarang mengubah strategi dakwahnya dengan nama salafi. Sebab dengan nama Wahabi, orang-orang Indonesia terutama orang-orang Muslim itu menolak dengan keras, karena sejarah membuktikan bahwa situs-situs bersejarah di Saudi, termasuk makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada waktu itu akan dibongkar, yang mendekani adalah kelompok-kelompok Wahabi. Sehingga orang-orang Indonesia ketika mendengar kata Wahabi, maka mereka sudah menolak. Oleh karena itu, dengan kondisi yang seperti itu, kemudian mereka mengganti Wahabi dengan Salafi. Dan ternyata banyak orang-orang Indonesia sekarang yang terjebak dengan kata-kata salafi. Mereka tahunya bahwa salafi adalah orang-orang yang mengisbatkan dirinya dengan ulama salaf, sebuah ajaran yang sesuai dengan ulama-ulama salaf seperti tabi'ut tabi'in, tabi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang Wahabi. Maka teman-temanku semuanya, mari kita bentengi diri kita, bentengi akidah kita dari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Tetaplah berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai kita lengah, karena saya yakin bahwa semua organisasi Islam di Indonesia itu mereka mengaku beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pada kenyataannya realisasinya, praktek ibadahnya itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya pengakuan saja mereka mengatakan bahwa dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah min salafis sholih, tapi ternyata bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertentangan dengan ajaran para salafus soleh, bertentangan dengan ajaran para sahabat, bertentangan dengan ajaran para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Makanya di dalam beragama kita tidak cuma hanya kita ikut saja, tetapi tradisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam belajar, di dalam memahami konteks ilmu itu ada runtutannya, ada sanadnya, yaitu para ulama, dari para tabi'ut tabi'in, dari para tabi'in dan dari para sahabat, dan juga langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu dari Allah dengan perantaraan malaikat Jibril. Makanya di sini kita pahami bahwa ahli sunnah wal jamaah itu bukan orang yang ahli sholat sunnah dan ahli sholat jamaah, tidak. Tetapi kita memahami bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku, yaitu khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lah, dari sinilah kemudian kita dapat memahami bahwa sahabat punya jamaah, namanya adalah tabi'in. Tabi'in punya jamaah, namanya tabi'ut tabi'in. Nah, jadi kita jangan kemudian kita jangan terkecoh, kita dengan tertipu dengan mereka yang mengatakan mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu benar, tetapi cara memahaminya itu jelas-jelas salah, bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Maka tradisi kita di dalam memahami ilmu itu dari berbagai macam aspek disiplin ilmu. Tidak cuma hanya
Quran dan hadis saja, tetapi juga ada ijma dan qiyas, yang mana semuanya itu mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Maka tradisi kita di dalam belajar memahami ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita mengikuti di antara empat madhab, yaitu madhabnya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Inilah yang menjadi patokan kita sebagai Islam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek akidah tauhid, yang mana kita mengikuti pendapatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan yang kedua adalah Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua aspek akhlak tasawuf, yaitu kita mengikuti ajarannya satu Imam Al-Ghazali, karena beliau bertasawuf tanpa meninggalkan syariat. Karena ada Islam yang bertasawuf tetapi meninggalkan syariat, sedangkan Imam Al-Ghazali itu adalah merupakan imam yang multitalenta. Beliau bertasawuf tanpa meninggalkan syariat. Yang kedua adalah kita mengikuti Syekh Junaid Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi. Dan juga dalam aspek fikih atau syariat, kita mengacu kepada salah satu di antara 4 madhab, yaitu madhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Maka di sini saya akan terangkan apa itu salaf. Kata salafi adalah merupakan sebuah bentuk penisbatan kepada as-salaf. Kata as-salaf sendiri secara bahasa bermakna orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita, maka disebut salaf. Adapun makna terminologis, as-salaf adalah generasi yang dibatasi oleh sebuah penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang mengatakan, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, kemudian yang mengikuti mereka atau tabi'in, kemudian yang mengikuti mereka atau tabi'ut tabi'in. Nah, ini keterangan ini diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berdasarkan hadis ini, maka yang dimaksud dengan as-salaf adalah para sahabat Nabi. Kemudian tabi'in, mengikut Nabi setelah masa sahabat. Jadi orang yang tidak mengalami hidupnya Rasulullah, itu namanya adalah tabi'in. Itu jamaahnya sahabat adalah tabi'in. Lalu tabi'ut tabi'in, yaitu pengikutnya Nabi setelah masa tabi'in. Orang yang tidak mengalami zamannya sahabat tetapi beliau mengalami tabi'in, namanya adalah tabi'ut tabi'in. Nah, ini jamaahnya tabi'in, namanya adalah tabi'ut tabi'in. Termasuk di dalamnya para imam madhab. Dari para imam madhab itu termasuk tabi'ut tabi'in. Nah, tapi kalau yang menjadi rujukan mereka seperti Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti Nasruddin al-Albani, itu sudah jauh, artinya bukan termasuk dari kategori ulama salaf. Maka jangan kita terkecoh. Mereka katanya mengikuti ulama salaf, tetapi kemudian mereka yang menjadi rujukannya adalah Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Nasruddin al-Albani. Itu mereka jauh dari kata tapi jadi masanya sudah ke sini. Tapi mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah pengikut salafus soleh. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa ulama-ulama salaf adalah ulama yang hidup maksimal sampai tahun 300 Hijriah. Kalau sudah di atas 300 tahun Hijriah, itu maka bukan termasuk ulama salaf. Makanya mereka ikuti ulama-ulama yang katanya mereka itu mengatakan katanya adalah ulama salaf, itu bukan. Kenapa? Karena mereka hidup itu di atas tahun 300 Hijriah. Seperti tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Imam
Ibnu Taimiyah, kemudian Nasruddin Al-Albani, Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani itu bukan termasuk ulama salaf. Maka di sini kita harus jeli dalam memahami ajaran, kita harus jeli dalam memahami akidah kita. Mari kita bentengi keturunan kita, bentengi umat kita dengan ajaran yang benar, dengan akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekian yang bisa saya terangkan, sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.